Oke, kita akan mulai dalam semenit lagi. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan Jumat malamnya untuk balik lagi di sesi ngeronda bersama majalah Sunday. Moga-moga obrolan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman maupun yang masing-masing lagi pada mikirin rencana hidupnya nih. Kita tunggu dulu semenit lagi deh ya. Siapa tahu ada yang masih mau menyusul. Oke, kita mulai saja. Sudah jam 8:05. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah, join lagi. Mungkin bagi beberapa teman-teman di sini nih ada yang, "Wah ini mah udah ngeronda berapa kali nih sama majalah Sunday," tapi ada juga nih yang baru start, terus baru kayak, "Apaan sih?" Tahu-tahu diajakin meeting Jumat malam gitu. Nah, buat yang baru, ini pertama kali ngeronda bareng, jadi ngeronda itu adalah sesi, istilahnya kayak obrolan pulang kerja gitu ya dengan majalah Sunday dan juga ini kesempatan juga sih buat tahu, buat, ada kalian satu forum sama teman-teman yang magang dari berbagai kampus maupun sekolah saat ini di majalah Sunday, baik yang magang maupun yang volunteering. Kan biasanya pasti nggak pernah ketemu kan kalau yang nggak pas papasan di kantor karena tadi WFO-nya sama misalnya. Nah, kalau kayak gitu biasanya baru ketemu. Nah, sebenarnya salah satu bentuk kayak meet up offline itu yang kayak majalah Sunday adakan 2 Jumat lalu tuh yang di Jakarta Creative Hub. Tapi kan kalau di sana teman-teman di luar kota pada nggak bisa datang nih. Nah, sekarang kalau ngeronda ini karena online di Jimit itu semuanya jadi bisa ngikutin dan setiap topiknya, setiap kali ngeronda tuh topiknya beda-beda. Kita menyesuaikan dengan hasil dari, curhatan atau keresahan teman-teman masing-masing yang kalian ungkapkan, terus kayak, "Oh, kira-kira kebutuhannya lagi soal ini ya," gitu. Misalnya beberapa waktu lalu banyak yang ngobrolin soal AI di kantor, oke kita adain soal AI. Belakangan ini mungkin karena menjelang akhir tahun ya, kayak banyak juga yang lagi galau mikirin, "Aku tuh habis ini mau ngapain sih?" Gitu. Atau, "Aku tuh udah kebanjur kuliah itu hanya ngikutin kemauan orang tua." Sebenarnya nggak happy, tapi udah niat banget nih, pokoknya habis lulus kuliah aku mau ngatur hidupku sendiri. Nah, mau kemana ya? Karena udah kebiasa jurusan apa-apa diaturin orang tua. Nah, bersama dengan kita pada malam hari ini, ada Kak Prima yang, tentu saja sudah cukup lama di dunia kerja ya dan sudah menjalani berbagai pekerjaan dan dia tuh termasuk salah satu dari beberapa teman yang kami kenal yang, mengalami, oh kuliahnya apa, kemudian pekerjaannya tuh pivot istilahnya beda banget nih sama jurusan kuliahnya. Tapi walaupun mungkin itu kayak bukan situasi yang kalau menurut teman-teman kan pasti ada nih yang berpendapat idealnya kan kita tuh kuliahnya A, kerjanya juga A gitu. Tapi, lintas jurusan dan lintas dunia itu sebenarnya cukup banyak juga loh terjadi di dunia kerja dan kita bisa survive kok dengan menjalani hal seperti itu. Bukan berarti pasti, kita bakal susah kalau kita mau cari kerja di luar yang jurusan sekolah atau jurusan SMK-nya kita gitu. Nah, malam hari ini kita bakal denger sharing-sharing dari Kak Prima dan nanti juga bakal, pasti ada kesempatan teman-teman akan tanya jawab maupun berdiskusi dan boleh spill juga nih kalau kalian kebetulan berada di situasi yang sama. Jangan-jangan saat ini yang kalian jalanin di sekolah itu nggak bikin kalian happy atau jurusan yang kalian jalanin di kampus ini bukan jurusan yang kalian mau gitu, dan udah mulai mikirin mumpung bentar lagi lulus, kalian akhirnya mau bener-bener ngelakuin apa yang kalian mau. Nah, itu nanti kita bisa diskusi dan boleh curhat-curhat juga gitu yang menjadi keresahannya teman-teman di sini. Oke, baiklah mungkin Kak Prima boleh nih silakan memperkenalkan dirinya dan boleh, sharing-sharing nih. Aku pin dulu, ah. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Aku sambil share screen aja ya. Boleh.
apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Kelihatan. Oke. Selamat malam teman-teman semua yang di Majalah Sandi dan Kak Olive juga. Perkenalkan, namaku Kimaridana Pradiptasari, aku biasa dipanggil Prima. Untuk malam ini aku diminta untuk sharing sama Kak Ari dan Kak Olive tentang apakah kita kerja itu harus linear dengan jurusan kita, yang mungkin untuk teman-teman SMA atau SMK, IPA atau IPS, atau kalau teman-teman SMK ada yang nggak terlalu, sebenarnya aku nggak terlalu familiar dengan jurusan-jurusan SMK, tapi mungkin kayak desain grafis gitu atau tata boga misalnya atau yang lain-lain, atau untuk teman-teman kuliah apakah harus sesuai dengan jurusan kuliah saat ini misalnya nanti kalau udah kerja. Untuk saat ini aku aktif bekerja sebagai freelancer, tepatnya di bidang, ya karena aku graphic designer iya, terus ilustrator iya, terus kadang juga nulis copywriting, kadang nulis konten juga. Jadi ya udahlah dipadetin jadi kreatif profesional. Selain di industri kreatif, aku juga sekarang aktif bekerja sebagai sign language interpreter atau juru bahasa isyarat. Agak diverse ya. Jadi untuk pertanyaan yang di awal tadi, apakah kerja harus linear dengan jurusan? Jawabannya, think again, my friend. Ini sekilas pengalaman profesionalku di dunia kerja. Jadi aku adalah seorang freelance graphic designer dan ilustrator yang tinggal di Jakarta dengan pengalaman tuh sekarang di industri kreatif udah 4 tahun, dan beberapa project itu memang fokus di sosial media, dan kliennya macam-macam juga, dari bisnis-bisnis biasanya sih UMKM gitu ya, yang atau bisnis yang dimiliki oleh teman-temanku. Terus selain itu ada juga di komunitas seni dan olahraga juga. Dan selain bekerja sebagai kreatif profesional, aku juga bekerja sebagai juru bahasa isyarat. Bisa dilihat ya di beberapa tahun terakhir, di beberapa tahun pertama itu aku konsisten di graphic designer lagi graphic designer. Jadi 2020 sampai 2023 itu aku selalu graphic designer, dan sebenarnya yang mulai dari kantor yang ini 2023 sampai 2024 ini role-nya memang ini di atas kertas sosial media kreatif dan editor, tapi sebenarnya ini aku mengerjakan job desk-nya 5 sampai 6 orang sebetulnya. Ya graphic design iya, terus video-video, terus ngurus sosmed, terus bikin-bikin konten termasuk copywriting dan konten writing juga, jadi agak banyak waktu itu. Dan setelah dari kantor ketiga ini, yang keempat itu yang sekarang, mungkin kalau teman-teman pernah tahu platform namanya silang.id, atau kalau di Instagram namanya silang.ig, itu untuk belajar bahasa isyarat salah satunya, dan di situ aku bekerja sebagai juru bahasa isyarat. Dan 2021 sih ini aku pindah ke Jakarta dari Malang. Oh ya, aku asalnya dari Malang, dan sebelumnya ini 2 yang paling awal ini aku online waktu itu. Baru pas kantor pertama sampai ketiga ini di Jakarta, dan yang keempat ini sifatnya juga project based. Jadi practically aku wanita panggilan teman-teman. Jadi kalau ada panggilan dari klien atau ada proyek baru, aku baru bekerja. Kalau tidak ya ya udah enggak. Selain pengalaman kerja profesional sebagai volunteer, yang terbaru aku sekarang di komunitas Jakarta Flag Football. Itu komunitas olahraga flag football di Jakarta, masih itu masuk baru 3 tahun, dan tugasnya biasalah ngurusin sosmed dan desain dan sebagainya. Terus selain itu di gerejaku sendiri itu sebagai juru bahasa isyarat. Terus kemarin bulan Agustus sampai Oktober aku join di program ini, ekspedisi pulau terluar ini punyanya Barakati Indonesia. Aku sebagai eksekutor sektor pendidikan. Itu kami ke Pulau Samura, itu salah satu pulau paling selatan di Indonesia. Itu masuknya di Sumba Timur, NTT. Terus yang selanjutnya di Fantasi Tuli juga ini komunitas seni, dan terakhir
Yang paling awal dulu tempat aku bertemu dengan Kak Ari dan Kak Olive itu di Ignite GKI sebagai bagian dari tim podcast. Oh, sorry, kecepatan. Dari semua pengalamanku yang sudah aku share ini, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak aku dulu jurusan apa waktu kuliah? Ada yang mau jawab? Mau coba nebak mungkin bisa lihat chat nggak ya? Gitu. Boleh nebak langsung atau mau nebaknya di chat juga boleh. Boleh kali kalau ada yang nebak di chat, boleh tolong bacain. Soalnya aku nggak bisa lihat soalnya. Disti nebak Ilkom, ilmu komunikasi. Oke, mau komunikasi. Ada Kari lagi? nebak sastra persunatan katanya. Apaan sih? Apa sih? Jelas. Ada lagi tebakan lain? Priandra, akuntansi atau pemasaran? Oke. Udah, itu aja yang mau nebak. Ada nih Macy, DKV. Syafa, teknologi pangan. Wah, Oh, udah mendekati tuh udah yang mendekati terakhir. itu. Dulunya tuh di pekerjaan pertamanya, teman-teman. Iya, clue-nya di pekerjaan pertama. Bukan pekerjaan sih ini. Ya, kayak freelance juga sih jatuhnya. Yang lagi rame nih akhir-akhir ini. Oh iya, lagi Yang banyak. katanya, oh kalian itu arogan dan padahal susah dicari dan tidak dibutuhkan dan bla bla bla. Wah, ada yang Coba benar tuh. akhirnya. Oh ya, Eh, apa? Syafa sama Adistia sama-sama Mm-mm. nebak ahli gizi. Betul Ada yang sekali. menebak Bahlil apaan sih? Jadi aku dulu pendidikannya di Universitas Brawijaya jurusan gizi. Mungkin beberapa orang tuh nanya apakah aku tidak lulus atau drop out gitu atau oh lulus tapi mungkin karena nggak enjoy dan karena mereka berasumsi karena aku lebih enjoy di graphic design dan penulisan. Mereka berasumsi kalau aku tuh dulu murid yang malas kuliah sehingga IPK-nya jelek. Enggak juga. Aku cukup bangga dengan IPK aku untuk ukuran orang yang dalam tanda kutip salah jurusan. Dan waktu kuliah dulu aku juga aktif di dua organisasi ini, di organisasi jurusan. Dan yang satunya lagi itu organisasi tingkat fakultas yang sebenarnya ada afiliasi dengan organisasi nasional mahasiswa kedokteran saat itu. Lalu kalau zaman dulu, zamanku sih, kalau zaman teman-teman mungkin enggak. Tapi zamanku dan mungkin zaman Kak Olive dan Kak Ari dan yang lebih generasi yang lebih lama itu jurusan kuliah itu benar-benar menentukan masa depan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan teknologi dan globalisasi dan munculnya AI, aku baru sadar kalau sebenarnya jurusan itu cuma satu dari banyaknya pintu masuk. Uh, maksudnya uh, dulu kan kayak gampangnya deh di Indonesia ini, kalau dulu aku ada jurusan SMA itu ada IPA dan IPS, kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Dan biasanya kan yang sangat dibanggakan dan digaungkan banget itu kan jurusan IPA ya, karena ada stigma lah kalau jurusan IPS dan mungkin bahasa itu ya jurusannya anak-anak nakal, dan jurusan IPA itu lebih bisa membawa ke kuliah yang ya misalnya jurusan IPA bisa kuliah sosum juga, tapi anak-anak jurusan IPS saat SMA belum tentu bisa masuk di uh, apa kayak ranahnya anak saintek gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Kayak kok bisa jurusan itu sebenarnya nggak sepenting itu. Hanya aku tidak menyarankan untuk teman-teman jadi malas kuliah dan sebagainya. Ini disclaimer aja. Tapi kalau dilihat dari realita dunia kerja sekarang, lapangan kerja tidak semakin banyak. Tidak seperti yang dijanjikan tahun lalu yang 19 juta itu. Tapi dia itu semakin fleksibel. Kayak banyak pekerjaan baru yang nggak ada jurusannya bahkan saat kita masuk kuliah. Kayak misal mungkin teman-teman dulu nggak tahu kalau di zaman dulu itu mungkin teman-teman nggak pernah ketemu tukang foto keliling, tapi sekarang udah nggak ada kan tukang foto keliling, tapi dulu itu ada.
sekarang karena perkembangan teknologi dan semua orang bisa punya akses ke kamera, jadinya tukang foto keliling udah nggak ada. Terus ada juga pekerjaan yang sekarang itu ada, tapi kita nggak tahu kalau pas kuliah itu jurusannya bahkan nggak ada. Misalnya sekarang aku kan juru bahasa isyarat, tapi bahkan sampai sekarang pun di Indonesia nggak ada jurusan yang nanti lulusnya pasti akan jadi juru bahasa isyarat. Karena memang pendidikan untuk jadi juru bahasa isyarat itu belum ada di Indonesia. Dan yang ketiga, skill itu bisa dipelajari on the go. Artinya, skill itu bisa dipelajari sambil jalan. Realita dunia kerja kita saat ini, kerja itu nggak harus sesuai jurusan. Misalnya, anak teknik jadi desainer UI UX. Aku kenal ada satu orang yang kayak gitu. Ada juga misal anak hukum jadi content creator. Topiknya pun macam-macam, nggak harus soal hukum. Tapi bisa juga teman-teman ahli gizi, misalnya teman-temanku yang kuliah dan aku kenal saat kuliah itu ada yang jadi content creator dan bahas soal gizi, ada juga yang enggak, ada juga yang ya udah uh, apa kerjanya nggak sesuai dengan jurusannya, misalnya kayak tipe-tipe pekerjaan sekarang juga kan nggak harus yang kerja dari kantor, ada juga yang remote, ada yang freelance, ada yang hybrid, project based work, atau kayak yang aku bilang tadi wanita panggilan, banyak tipenya, nggak harus yang harus datang kantor kerja dari jam 9 sampai jam 5. Dan kenyataannya memang dari kerja nggak selalu mudah. Artinya kita perlu tahu apa yang bisa kita tawarkan, apa yang lagi banyak dicari oleh perusahaan, apa yang mereka butuhkan. Apakah kita punya sesuatu itu untuk kita tawarkan? Dan yang keempat, banyaknya akses untuk belajar skill baru. Ada banyak open source-nya. Misal dari YouTube atau course gratis. Ada juga dari komunitas-komunitas yang menyediakan video-video tutorial gitu. Misalnya kalau aku biasanya belajar gambar dari ada satu komunitas yang aku ikutin juga dan itu online. Walaupun ada juga pertemuan offline-nya biasanya. Sedikit meme dari e-commerce. Ini salah satu akun Instagram yang aku follow. Tahun lalu kita sama-sama tahu siapa yang menjadikan 19 juta loker itu. Tapi ternyata dari 19 jutanya ini sebenarnya cuma meme dan bercandaan aja. Aku nggak tahu apa itu cyanopil, tapi kayak 2,5 jutanya jadi ojol dan 2 jutanya jadi pegawai lapangan pedal. Kita memperkaya orang-orang kaya. Lalu ormas fotografer ada yang buka warung pop ice, buzzer paling banyak dan yang jadi komisaris cuma 53. Lalu kenapa karir bisa nggak linear? Kayak misal jurusannya apa, kerjanya apa. Beberapa orang juga sebenarnya nanyain ke aku kayak, kok tadinya graphic designer terus merambah jadi ini, terus tiba-tiba jadi juru bahasa isyarat, tiba-tiba apa. Karena kita realistis aja, dunia ini adalah dunia yang berubah dengan cepat sehingga skill demand juga berubah. Dan perusahaan itu carinya ada adaptability atau kemampuan kita untuk beradaptasi, bukan gelar. Memang ada perusahaan yang mensyaratkan gelar-gelar tertentu. Kalau misal dokter kan memang harus lulusan fakultas kedokteran, harus sudah ISHIP, harus sudah koas dan lain-lain. Tapi kan nggak semua orang di dunia ini mau jadi dokter dan nggak semua perusahaan butuh dokter juga. Ini ada kayak pasarnya sendiri lah. Terus banyak skill juga bersifat transferable. Kayak misal komunikasi, desain, analisis, dan leadership. Kenapa aku memasukkan pengalamanku di komunitas flag football? Karena kelihatannya nggak nyambung ya sama pengalaman profesional. Tapi dari komunitas ini aku jadi belajar hal lain. Kayak misal, kalau untuk komunitas olahraga di Indonesia kayak gini kan, ini kan termasuk olahraga yang baru dan yang biaya itu kan nggak ada duitnya sebenarnya komunitas ini tuh. Cuman kami bisa bikin liga, bisa bikin turnamen, itu dari mana? Dari sponsor. Dan memang kebanyakan kayak gitu kan. Kayak some rich dude has money and he decide to spend his money on the sport when he loves it. That's just the reality. Dan dari situ aku jadi belajar juga kayak cari sponsorship, caranya gimana caranya untuk bergerak di strategic partnership dan kayak cari-cari kerja sama aja. Itu kan butuh skill komunikasi, butuh skill leadership juga untuk ngelit
orang satu komunitas ini. Lalu yang terakhir, passion dan curiosity atau rasa penasaran itu mengarahkan kita ke jalur yang baru. Prinsip penting untuk kita para Gen Z, sebenarnya aku masih Gen Z juga, tapi kata orang, ya Gen Z perbatasan dengan milenial, istilahnya Zilenial. Itu sebenarnya klasik sih, ya biasanya biasalah kayak kenali dirimu, apa yang kamu bisa atau minati, terus berani coba hal baru, bangun portofolio. Portofolio itu teman-teman udah tahu ya, kayak hasil karya kayak kalian pernah bikin apa aja nih? Mungkin pernah nulis artikel apa, atau konten apa, atau pernah ngedesain apa, pernah bikin video kayak gimana. Bisa teman-teman gabungin tuh karya-karya yang paling teman-teman banggakan. Nggak harus semuanya. Pokoknya yang apa ya, worth it untuk di display aja. Lalu setelah itu gabung ke komunitas juga itu penting karena banyak peluang itu datangnya dari komunitas, dari networking. Dan habis itu konsisten upgrading diri dan jangan cepat berpuas diri kayak merasa oh aku udah jago nih, udah nggak perlu belajar lagi, jangan, karena dunia ini sekali lagi adalah dunia yang terus berkembang dan akhirnya terima kritik dan saran yang membangun. Dan sebenarnya salah satu yang bikin aku dalam tanda kutip banting setir ke juru bahasa isyarat, sebenarnya nggak banting setir juga sih karena aku kan masih melakukan pekerjaan desain dan penulisan. Cuma waktu itu yang bikin aku berani mencoba untuk jadi juru bahasa isyarat adalah waktu di desain itu aku merasa jurusan apa ya, kayak kalah saing gitu dengan lulusan-lulusan yang baru. Lagi aku sadar kalau jurusanku kan bukan desain, bukan DKV atau komunikasi gitu. Dan mungkin serajin-rajinnya aku untuk belajar otodidak, ada rasa inferior dengan teman-teman yang jurusan itu, apalagi yang baru-baru. Dan waktu itu kayak mikir apakah aku akan tetap di sini terus nih atau taraf hidupnya bakal segini-segini aja. Jadi kayaknya every once in a while perlu rasa untuk stuck itu supaya kita berani untuk mencoba hal baru, dan yang penting ya kita benar-benar suka aja dengan apa yang akan kita lakukan. Because not all who wander are lost. Nggak semua orang yang apa ya, mengembara itu tersesat. Kadang hidup itu kan nggak kayak jalan yang lurus. Kita pasti lahir lalu sekolah dan itu lulus kuliah, lulus kerja, nikah, terus apalagi mati, habis itu kan terus udah selesai. Si kerja itu juga kan suatu perjalanan yang panjang kita menghabiskan ya most of our lives untuk bekerja kalau umurnya nyampe. But point is bahkan dalam pekerjaan itu kita nggak harus stuck di satu pekerjaan saja, karena dunia ini luas dan banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Kadang ya hidup bukan jalan yang lurus, dan kadang jalan yang berputar itu membawa kita ke ya pemandangan yang bagus. Kita bisa bertemu orang-orang baru dan belajar hal baru, dan ya ini klise sih, tapi itu benar kok. Tips yang bisa dicoba, mulai dari skill yang akan terpakai sekarang, bukan nanti kalau ini, oh kayaknya ini bakal terpakai. Kita bukan fortune teller, kita bukan cenayang, kita nggak bisa lihat masa depan. Tapi lihat mulai dari skill yang akan kepakai itu sekarang. Yang kedua, cari mentor atau teman belajar, karena ini penting untuk semangat belajar. Semangat belajar ya, kalau mentor lebih ke ketepatan, apakah kita udah bener nih, apakah kita udah jalan yang benar. Misalnya kalau misalnya aku juru bahasa isyarat, mentorku adalah teman tuli. Dan itu memastikan aku untuk apa ya, menjaga kualitas penjuru bahasaanku. Terus juga yang ketiga, coba freelance kecil-kecilan. Aku juga masih merintis sih. Ada satu akun Instagram yang aku buat khusus untuk posting gambar-gambarku dan cerita-ceritaku. Dan beberapa kesempatan dan peluang kerja juga muncul dari situ. Dan ini masih wow juga buatku. Karena beberapa orang itu aku nggak kenal sama sekali, tapi mereka menghubungi, reach out, dan ajak kolaborasi. Selanjutnya ikut proyek volunteer, nggak semuanya harus berbayar teman-teman. Apalagi kalau kita baru mulai,
penting untuk kita tabung portofolio seperti yang aku bilang tadi di awal ya. Dan ya nggak harus langsung berbayar, nggak apa-apa, karena yang kita cari di awal itu bukan langsung kualitas yang bagus atau klien yang mau bayar mahal, tapi kita nabung si karya-karya kita ini untuk nanti siapa tahu dari ada calon klien yang potensial lihat salah satu karya kita di portofolio terus tertarik untuk kerjasama, you never know. Terus buat to-do list dan rayakan small wins. Jadi target kita yang gede ini dipecah-pecah aja jadi to-do list yang gampang dilakukan. Mungkin targetnya per bulan atau per minggu atau per hari. Dan yang terakhir ekspor platform belajar skill mandiri. Ada banyak yang sekarang aktif terus atau ya aku nggak terlalu hafal juga sebetulnya. But point is di Instagram juga banyak di website yang tersendiri, Instagram, YouTube, TikTok bahkan. Jadi terima kasih dan dalam slide ini terdapat orang yang juga tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Yang di tengah maksudnya. Yang di kanan bawah itu adalah salah satu senior di pekerjaan saya sebagai juru bahasa isyarat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mantap Prima untuk sharingnya. Terima kasih banget karena yang di-sharingin tuh benar-benar realistis ya dengan apa yang maksudnya kita opsi. Sebenarnya kan opsi apapun yang kita ambil tuh nggak pasti oke, nggak pasti pasti sukses terus walaupun kerja yang sesuai jurusan pun juga bisa jadi punya challenge yang serupa gitu. Maksudnya tetap ada challenge-nya juga. Nah, kira-kira silakan nih teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing juga kayak keresahannya atau kayak rencana hidupnya saat ini boleh juga, dan kalau misalnya mau nanyanya anonim nih malu ketahuan gitu. Itu juga boleh di japri aja ke aku atau ke Ari. Nah, silahkan. Boleh tanya langsung atau boleh tanya lewat chat. Terutama ini nih, siapa tahu di sini ada yang udah punya rencana, pokoknya begitu lulus langsung gas ke bidang lain. Mungkin kalau aku penasaran tuh, sejak kapan dirimu tuh tahu aku tuh mau pivot gitu. Di momen apa tahu kalau ini tuh udah harus waktunya pivot gitu, ganti bidang gitu. Sebetulnya aku tuh lebih ke dari dulu tuh aku bingung mau jadi apa dari kecil, bahkan aku bingung mau jadi apa karena aku merasa aku bisa semuanya aja. Sama gimana? Enggak. Tapi lebih ke aku tahu apa yang aku pengen. Aku ingin kerja sebagai dulu kayak pengennya ya yang seni-seni aja gitu karena dari dulu tuh emang diarahnya ke sana, cuman ya cerita-cerita klasik orang tua Indonesia yang menginginkan anaknya jadi apa padahal anaknya pengen jadi apa biasa. Tapi bahkan di momen salah jurusan aku di jurusan gizi itu aku malah menemukan bahwa ternyata aku bagusnya di mana, apa yang pengen aku lakukan. Sebenarnya udah dari kuliah itu aku pengen setelah lulus aku pengen untuk tidak melanjutkan gizi-gizian ini. Aku sih sebenarnya sampai sekarang aku nggak merasa itu salah jurusan karena kayak aku bilang tadi kita itu bisa belajar dari aku bilang kita bisa belajar dari mana aja, kita bisa belajar dari siapa saja, kita bisa belajar di mana saja karena semua orang adalah guru dan kita adalah murid basically, dan semua tempat adalah ruang kelas. Dan ternyata kan aku malah menajamkan skill desainku dan nulis-nulisku itu pas kuliah justru. Terus untuk pivot yang kedua, juru bahasa isyarat itu yang aku merasa stuck aja tadi dan merasa kalah saing. Kalau sebenarnya aku tuh nggak bagus-bagus amat ternyata. Tapi apakah aku menyesal aku pivot dan memaksakan, bukan memaksakan ya, mungkin kayak setelah lulus gizi nih udah harusnya kan aku tetap di gizi aja nggak sih untuk hidup yang lebih terjamin. Ini di jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus untukku adalah lulus S1 gizi dan
Setelah itu lanjut profesi mungkin, atau lanjut S2 gizi terus jadi dosen, atau kerja di rumah sakit. Terus kalau ada waktu dan rezeki lagi mungkin nanti S3 terus jadi profesor. Itu kan jalan yang lurus buatku. Tapi aku tetap nggak menyesal setelah lulus gizi dan mencoba di industri kreatif, karena at least I did something for me. Karena aku mewujudkan mimpi masa kecilku untuk ya menghasilkan uang dari ya bisa hiduplah dari pekerjaan dan karya-karya yang aku bikin, walaupun nggak sebagus itu juga sebenarnya. Akhirnya kan abis itu jadi guru bahasa isyarat juga. Momennya sih yang tadi sih stuck. Apakah akan segini-segini aja skillku? Apakah kayak segini-segini aja gitu? Kayak aku nggak tahu waktu itu gimana lagi caranya untuk membangun skill. Setelah itu aku baru akhir-akhir ini juga sih aku kayak merasa oke, skill teknisku mungkin nggak seoke yang lain, tapi kayak kemampuanku untuk mengkonsep dan mengideasi itu cukup oke. Jadi ketika aku bikin konsep dasarnya dan kayak mock up desain awal, terus aku kasih brief itu ke desainer yang lebih oke skill teknisnya, dia bisa mengeksekusi itu dengan baik. Terus aku jadi merasa, oh biasanya kan orang kebalik ya. Uh, Maksudnya skill teknisnya oke, tapi kadang dia nggak tahu dia mau bikin apa. Jadi ini perjalanan panjang sih. Itu kali. Iya sih, intinya begitu, mulai ngerasa stuck itu jangan diem gitu ya, kayak coba ini, apakah harus memperdalam yang ada atau nyobain bidang lain gitu ya. Oke, pas banget nih tadi mention soal juru bahasa isyarat ya, JBI. Ini ada pertanyaan dari Dani. Aku mau tanya Kak, waktu awal Kak Prima belajar bahasa isyarat dari mana? Nah mungkin banyak yang penasaran sih, karena kita selalu ngelihat bahasa isyarat itu udah in action ya, ketika ada acara kenegaraan atau ada acara yang membutuhkan penerjemahan ke dalam bahasa isyarat gitu. Tapi sebenarnya di mana sih belajarnya? Harus kuliah kah atau apakah? Oh oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi kan aku sempat bilang juga kalau di Indonesia itu belum ada jurusan yang khusus nanti lulusannya akan menjadi juru bahasa isyarat, itu belum ada. Jadinya untuk saat ini yang menjadi bahasa isyarat di Indonesia itu juga macam-macam latar belakang pendidikannya. Walaupun di Indonesia itu ada jurusan S1 pendidikan luar biasa, tapi itu kan ada kayak peminatannya juga, dan belajar bahasa isyaratnya malah bukan di situ juga, walaupun ada yang peminatannya ke disabilitas tuli. Kalau aku sih dulu pertama belajar bahasa isyarat itu cuman karena mau pelayanan di gereja aja sebenarnya. Ini di gerejaku itu ada pelayanan bahasa isyarat karena memang ada jemaat tulinya, dan kita pengen menyediakan ibadah yang bisa diakses juga oleh jemaat ini. Jadinya waktu itu orang-orang di gerejaku yang mau belajar dan melayani sebagai juru bahasa isyarat itu di apa ya, kayak sistemnya beasiswa gitu ya, untuk dia dikirim untuk les. Waktu itu aku nama lembaganya Pusbisindo, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Di Pusbisindo itu ada 3 level waktu itu, dan gereja memang mensyaratkan kita harus lulus sampai level 3 sebelum bisa melayani sebagai juru bahasa isyarat di gereja. Setelah lulus pun aku nggak langsung jadi JBI profesional yang bisa kerja jadi JBI. Nah, profesional itu maksudnya bukan jago ya, profesional itu maksudnya menjadikan hal itu sebagai profesi atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Kebalikan profesional adalah amatir. Amatir itu bukan berarti jelek juga, atau amatir itu bukan yang berarti cupu gitu, tapi amatir itu lebih ke tidak menghasilkan uang. Jadi itu bedanya amatir dan profesional. Waktu itu aku butuh setahunan mungkin untuk selain di gereja, kan aku volunteer di luar juga, di luar gereja. Setelah itu, setelah ketemu teman-teman tuli lain di luar gereja, terus ketemu teman-teman juru bahasa isyarat lain, terus ternyata aku kayak didorong dan ditarik untuk menjadikan GPI sebagai pekerjaan juga. Terus ya iseng-iseng nyoba, walaupun waktu itu nggak pede juga sebenarnya aku sama skillku, tapi ternyata lolos deh.
Setelah itu ya udah diterima bekerja sebagai juru bahasa isyarat. Ini udah setahun lah bekerja sebagai juru bahasa isyarat. Nah, boleh nih Bu Al dan teman yang tertarik ya untuk mempelajari bahasa isyarat, boleh banget. Nama tempatnya Pusbisindo ya. Di situ itu tuh kayak untuk belajar yang benar-benar sesuai standar dan bisa untuk masuk ke ranah yang profesional tuh tadi ya, bukan amatir. Opsional sih, tapi kalau yang untuk mau jadi JDI profesional atau enggak, atau ya udah buat sekedar bisa komunikasi dengan teman-teman kuliah aja. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada lagi. Oh, dari Radit Arya nih, silahkan. Selamat malam Kak. Selamat malam. Sekiranya kalau kalau off mic off cam nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Oke. Sebenarnya pengen nanya banyak sih Kak, tapi kayaknya yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu adalah terkait tadi kan saya sempat lihat banyak beberapa, salah satunya contohnya dari Kak Prima sendiri, disiplin ilmu dari awal bukan desain ya, tapi gizi gitu. Terus habis itu tiba-tiba berubah jalur, akhirnya jadi desainer grafis. Nah, sebenarnya pengen nanya sih Kak, terkait relevansi dengan program studi yang kayak akhirnya masih ada di kafe dan mungkin pemasaran mungkin atau beberapa program studi yang lain yang sekiranya ilmu-ilmunya itu masih bisa didapatkan entah di bootcamp atau di beberapa platform lain yang bisa kita cari secara mandiri tanpa harus mengikuti perkuliahan gitu sih Kak. Mas masih pengen nanya itu dulu sih Kak, terkait relevansi apalagi di zaman sekarang ya, digitalisasi, semua informasi banyak banget tersebar di mana-mana, tinggal kitanya mau mencari yang mana gitu. Mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oh, aku langsung jawab, Alif. Ya, langsung aja. Kalau menurutku tadi sih aku nangkapnya pertanyaannya apakah apa yang kita pelajari di kuliah di jurusan-jurusan tertentu itu apakah masih relevan di zaman yang udah bener ya Kak. Udah gampang banget dapat informasi sekarang ya. Kalau dari sudut pandangku sendiri, sebenarnya iya masih relevan. Karena sebenarnya yang dicari ketika kuliah 4 tahun, ya ada yang 3 tahun, ada yang lebih. Tapi S1 di Indonesia kan dirancangnya 4 tahun ya. Selama 4 tahun itu yang kita pelajari itu bukan cuma mata kuliah yang kita ambil gimana cara untuk dapat nilai bagus di KHS, kartu hasil studi, kayak raport gitu. Tiap akhir semester kita juga dapat raport guys. Jadi semua itu tidak berhenti ketika SMA. Kita lulus SMA tapi kuliah juga masih dapat raport. Itu enggak cuman deretan huruf yang muncul di KHS atau raport, bukan, atau gimana cara kita lulus ujian atau gimana kita lulus skripsi. Tapi yang dilatih ketika kuliah mainly menurutku adalah kemampuan berpikir kritis. Gimana kita bisa diskusi di kelas, gimana kita bisa mengutarakan pendapat misalnya, atau bisa mengajukan pertanyaan ke dosen, atau ketika diskusi dengan teman-teman lain, gimana cara kita manajemen waktu, misalnya kalau kerja kelompok, atau kalau kita ada kesibukan lain, misal organisasi misalnya, kalau kita memutuskan untuk ikut organisasi juga waktu kuliah. Dan salah satu dan yang benefit lain dari kuliah kan adalah networking juga. Dan itu kita nggak bisa dapat di bootcamp ya. Misalnya paling lama paling 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu menurutku nggak bisa kita dapatkan. Terus kalau menurutku apa yang kayak bootcamp itu kayak kayak snack sih menurutku. Dan kuliah itu adalah makanan pokoknya. Kita nggak bisa kenyang cuma dari snack doang, dan kebutuhan tubuh kita juga nggak bisa terpenuhi cuma dari makan snack doang dari yang
aku dapatkan. Karena kalau bootcamp itu menurutku dia itu lebih fokusnya itu ke skill praktis. Tapi teori nggak terlalu dibahas ya. Tapi kalau di kuliah itu memang ada teori, ada praktiknya. Tapi kalau dulu sih aku memang ditekankan ya karena gizi mungkin yang saintek banget. Jadi dia uh, di apa ya di ada pendalaman soal teorinya juga. Karena kalau S1 kan memang fokusnya untuk ke teori ya. Maksudnya dia bukan vokasi gitu. Jadi apakah kuliah masih relevan apapun jurusannya? Jadi aku sih masih akan tetap menjawab masih. Karena secara data juga lulusan S1 di Indonesia juga kan nggak sebanyak itu sebetulnya. Walaupun orang-orang pada bilang, oh sarjana itu udah kayak gelar kacang goreng di mana-mana ada. Enggak juga. Itu karena kita di Jawa aja sebenarnya. Karena apalagi di Jakarta. Tapi kalau kita lihat realitas di luar Jakarta itu enggak. Ya, itu privilege kita juga sih. Gitu mungkin kalau dari aku, Radit. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, untuk yang lain silakan. Apakah ada yang mau bertanya juga? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang tanya nih, Japri, ke aku. Kak, kalau misalkan kita punya keterbatasan buat bisa ambil kuliah gitu, gimana caranya kita bisa berpikir kritis gitu. Nah, hal ini aku juga dapetin sih, Kak Prima. Banyak sebagian besar teman-teman SMK itu tidak melanjutkan kuliah gitu karena entah kebutuhan keluarga gitu segala macamnya gitu lah. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, social skill gitu itu yang mungkin hal yang tidak didapatkan di perkuliahan itu gimana ya? Oke, kalau ya aku sih aware juga dengan teman-teman yang mungkin nggak bisa dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke kuliah atau jenjang S1 atau D3 gitu. Tapi gimana untuk tetap mengembangkan skill berpikir kritis gitu misalnya. Kalau aku juga sebenarnya dulu tuh jujur waktu SD, aku tuh SMK kan ada iklannya gitu kan, kayak lulus sekolah bisa langsung kerja nih. Terus aku sempat bilang ke mamaku, Mama nanti aku mau masuk SMK aja deh biar langsung kerja bisa langsung dapat uang, terus bisa beli-beli yang dipengen atau apa kayak bantu mama untuk bantu ekonomi keluarga sosokan banget bocil ini. Tapi mungkin ini ada pengaruh dari background keluargaku juga yang kedua orang tua aku itu dua-duanya akademisi. Jadi memang dua-duanya sangat apa ya menekankan bahwa pendidikan itu penting. Tapi tidak dengan berpikir kritis. Jadi kayak yang aku bilang di awal tadi, kalau jurusan itu kan dulu dipandang sebagai satu-satunya jalan yang paling penting nih menuju masa depan. Tapi ternyata sekarang jurusan itu cuma satu dari sekian banyak pintu untuk dalam tanda kutip jadi orang atau jadi sukses. Sama juga sih dengan sebenarnya ini bisa diterapkan di semua hal juga. Jadi untuk mencapai salah satu tujuan itu kita nggak harus ikut satu cara aja. Banyak jalan menuju Roma kalau orang-orang bilang. Point is untuk bisa berpikir kritis itu kan tujuannya kan. Tapi caranya itu nggak cuma dari kuliah aja. Makanya aku tadi bilang salah satu benefit kuliah adalah punya networking. Tapi networking pun nggak hanya bisa didapatkan dari kuliah aja. Kalau misal tadi yang disebut sama orang yang nanya ke Kak Adi kan apa teman-teman SMK biasanya akan langsung lanjut kerja. Berarti jalurnya teman-teman SMK bukan sekolah, kuliah, kerja, tapi sekolah langsung kerja. Berarti langsung masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja pun teman-teman tetap bisa berelasi, tetap bisa networking. Dan apa yang
Artinya kita kerja buat apa sih? Buat duit kan? Realistis saja. Aku bukan mau mencoba untuk ngatur uang kita harusnya dipakai apa. Aku tahu teman-teman dan ya semua orang di dunia ini pasti punya pengaturan uangnya sendiri-sendiri. Cuman kita bisa pakai uang yang kita pakai, uang hasil kerja kita itu salah satunya untuk beli buku misalnya, ikut course misalnya, beli buku misalnya, ikut course misalnya, dan dari situ kan kita akan ketemu orang-orang juga, dan sekarang banyak kok kayak buku-buku yang melatih untuk berpikir kritis, bahkan ya orang-orang sih sekarang bilangnya self development ya, tapi bahkan nggak harus baca buku self development pun kita bisa tetap belajar berpikir kritis, karena kalau misal ya di konten-konten Instagram dan sosial media juga kan sebenarnya banyak kan kayak cara melatih kemampuan berpikir kritis, sebenarnya nggak harus segamblang itu, cuman bahkan dari kebiasaan membaca buku itu kita udah belajar untuk berpikir kritis ya, menurut lo. Dan baca buku itu sama sih, itu makanan pokoknya, dan konten-konten di sosmed adalah snacknya, dessertnya. Kita nggak bisa untuk makan snack doang. Gitu sih mungkin kalau dari aku, Kak Ari. Terima kasih Kak Prima. Nah, mungkin buat teman-teman yang magang bisa ke kantor, kalian tuh punya kesempatan untuk di sini banyak buku-buku, termasuk Najeo atau mungkin buku filsafat juga ada. Ya, kesempatan kalian sih untuk baca gitu, atau mungkin sejujurnya aku pun juga baru belajar di dunia copywriting itu sedikit banyak belajar dari Kak Olive gitu. Kak Olive yang sedikit banyak ngajarin aku dan lanjut belajar. Jadi percayalah, jangan puas cuma dengan datang ngerjain tugas atau mungkin habis itu kalian lanjut bikin konten TikTokan gitu buat keperluan kalian sendiri gitu. Justru benar kata Kak Prima tadi, sebisa mungkin berelasilah dengan cara mencuri ilmu yang mungkin ada di Kak Olive, ada mungkin di aku nggak punya ilmu sih, ya terserah juga gitu. Ya, seperti itu guys. Mantap, semoga terjawab ya teman anonim. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi, mau tanya langsung atau tanya lewat chat? Mungkin sambil menunggu, misalnya nih mau introvert nih, mau tanya ke Kak Prima tapi pribadi atau mau follow Kak Prima nih, kira-kira di mana ya akunnya? Oh, oke. Aku bisa di follow di Instagramku, boleh di Instagram pribadi, kok nggak boleh, selalu agak malu kalau nyebut username Instagram. Namanya @primbon, O-nya double, atau di art accountku di @pengembara_angan. Malu juga, tapi oke. Bangga dong karya sendiri. Bangga. Hihihi. Oke, masih ada yang mau menyusulkan pertanyaannya? Oke, jika sudah tidak ada yang japri lagi nggak nih ke Kak Ari? Aman. Baiklah. Oh, ada yang resen tadi? Tadi ada yang resen ya? Oh, Radit, ayo, boleh, silakan. Mohon maaf Kak, saya ingin nanya lagi. Gak apa-apa. Jawab. Gimana ya, pengen nanya sih Kak terkait ini kan dari Kak Prima sendiri, berarti kan meneruskan karir Kak Prima. Sekarang kan di desain grafis dan itu memang sangat jauh dari gizi, dari ilmu gizi. Nah terus pengen nanya sih Kak terkait itu kan pada akhirnya kan berakar dari idealismenya kakak sendiri, keinginannya kakak sendiri, dari keinginan kakak akhirnya untuk bergerak, akhirnya menjadikan sebuah pekerjaan profesional gitu, yang benar-benar jauh dari disiplin ilmunya kakak yang di S1. Pengen nanya sih Kak, struggle-nya, susahnya, apalagi
apalagi industri kreatif ya, industri kreatif yang dimana ada beberapa mahasiswa lulusan sarjana lulusan dari disiplin ilmu yang benar-benar kayak entah dari sarjana seni atau emang benar-benar dia dari dia DKV atau bahkan benar-benar kayak ya udah pekerja yang emang dari awal tuh udah dipersiapkan untuk terjun di industri kreatif. Nah, struggle-nya kakak untuk menghadapi lulusan-lulusan ini tuh gimana, Kak? Oke. Thank you pertanyaannya, Radit. Tadi kan aku sempat bilang juga salah satu yang bikin aku pivot ke juru bahasa isyarat adalah aku merasa minder dengan lulusan-lulusan baru waktu itu yang memang kuliahnya di kafe atau yang memang kuliahnya komunikasi. Karena aku merasa anak-anak ini tuh punya apa yang aku nggak punya. Mereka punya landasan ilmu yang firm. Mereka tahu kayak ya karena memang mereka kuliahnya belajarnya itu kan, sementara aku hanya model nyoba-nyoba doang nih, model belajar-belajar di internet atau di Udemy. Terus makanya aku memutuskan untuk pivot. Tapi lalu aku kembali apa ya? Sebenarnya nggak pernah benar-benar berhenti ngedesain juga. Cuman yang baru aku sadari akhir-akhir ini adalah yang bisa bikin kita untuk terus survive di industri ini, atau jangan ngomongin industri dulu deh, jangan ngomongin profesional dulu, tapi gimana cara kita untuk nggak berhenti berkarya, nggak berhenti bikin desain, atau nggak berhenti menggambar, atau nggak berhenti menulis. Itu adalah gimana kita bisa punya ciri khas di karya-karya kita. Dan menurutku kayak tadi aku bilang kan, sebenarnya banyak banget desainer-desainer dan ilustrator di luar sana yang skill teknisnya itu oke banget dan jauh lebih tinggi daripada aku. Itu aku benar-benar sadar, dan ya itu salah satu struggle ya. Tapi yang sekarang aku tahu kayak skill plus itu apa? Adalah mengkonsep dan ideasi kan. Jadi walaupun aku tahu kayak skillku mungkin gambar mata nggak simetris nih, atau gambar tangan kayak bengkok-bengkok nih. Tapi sebenarnya tujuan seni itu kan bukan cuma bikin hal-hal yang estetik atau yang orang-orang suka karena oh ini bagus, oh ini anatominya bagus nih kayak orang beneran. Tapi sebenarnya tujuan seni itu adalah to make people feel things actually. Jadi bukan yang sekedar bagus doang atau indah atau estetik. Kalau kata anak-anak sekarang, aku bilangnya udah kayak tua banget ya. Tapi gimana supaya seni itu bisa menyentuh hati orang lain, atau menyentuh bisa bikin apa ya, meresahkan orang atau menggelisahkan orang. Makanya pas walaupun misal di demo-demo, ini kan banyak tuh yang bawa poster. Kan itu kan pakai seni juga. Beberapa ada yang desain, ada yang disebar, ditempel di jalan-jalan, atau di sosmed kan rame-rame bikin yang at yours itu kan nggak cuma tulisan doang nih. Karena fungsi seni itu memang bukan memanjakan mata orang, tapi untuk membuat orang merasakan sesuatu, entah itu marah atau entah itu senang atau sedih atau apa. Dan menurutku karya yang penting selama kita bikin karya itu, yang penting kita jujur aja sih di karya itu. Terus aku jadi keinget itu kan kalau dalam hal seni kan, kalau yang aku lakukan juga kan menulis. Aku pernah baca tapi aku udah lupa di mana. Intinya bilang orang yang menulis adalah orang yang berlatih jujur pada diri sendiri, dengan orang yang membaca adalah orang yang ingin memahami kejujuran orang lain. Jadi kalau kita bikin karya, misalnya kalau tulisan terus kita kopas tulisan orang lain misalnya, atau kalau kita gambar tapi kita cuma ngejiplak karya orang lain, itu kan udah nggak jujur nih. Terus what's the point of making the art itself? Mungkin betul. Terima kasih banyak, Kak. Tapi benar sih, Kak, dari statement yang Kak Prima sendiri bahwa seni hadir di kehidupan kita, hadir itu benar-benar untuk
membuat kita mengerti bagaimana estetisnya kehidupan. Tapi pengen nanya satu lagi Kak, boleh nggak? Satu lagi aja. Boleh, Stance. boleh. Makasih Kak Ari. Akhirnya ini kan Kak Prima sebagai desainer grafis sekaligus pekerja seni di industri seni sendiri. Stance dan tanggapan dari Kak Prima sendiri terkait penggunaan AI mungkin penggunaan Oke. AI untuk mungkin untuk monetisasi bisa terutama untuk pekerjaan kegiatan aktivasi-aktivasi yang akhirnya bisa menghasilkan uang. Terus habis itu terutama kan kemarin juga akhirnya sempat yang meniru gaya Ghibli itu ya yang kayak gitu. Nah sebenarnya pengen nanya sih Kak terkait AI ini, apalagi dari pandangan Kakak pelaku seni sendiri ya. Itu sih Kak. Oke. Kalau dari aku strictly tidak setuju dengan generative AI yang dipakai untuk bikin generate gambar misalnya atau generate video. Karena sebagai juru bahasa isyarat itu kan pekerjaan netral ya, maksudnya shadow worker gitu. Apa yang dibilang orang A, si pemateri misalnya, itu yang kita juru bahasakan, itu yang kita isyaratkan. Aku nggak bisa mengatur pematerinya ngomong apa kan. Beberapa kali itu aku dapat pembicara yang dia itu ngelatih dia bawain materi soal AI lah, gimana bikin konten pakai AI. Tapi itu yang diajarin cuman kayak gimana cara ngetik prompt yang benar yang misalnya. Itu kan nggak tahu ya, aku sih merasanya itu sih gampang banget dan nggak usah sampai dibikin pelatihan segitunya. Terus yang bikin aku merasa, oh man, this is so fucked up. Itu tuh karena kemarin itu baru kemarin banget nih. Oh, pardon my language guys. But point is, kemarin itu ada pelatihan AI ke teman-teman disabilitas. Ya, berbagai ragam tuli ada, daksa ada. Cuman si pematerinya itu dia kemarin dia itu mengajarkan untuk bikin foto yang pakai foto kita dan bikin foto palsu gimana ya. Jadi pesertanya itu diminta untuk upload foto selfie-nya dia untuk dibikin generate gambar baru. Terus dia itu mengajarkannya di depan kelas. Itu kayak tolong buatkan foto seolah saya sedang mengikuti pelatihan ini. Kaget kan? Karena menurutku kalau ini jatuh ke tangan yang salah, itu bisa dipakai buat nipu nggak sih? Kayak sebenarnya kita nggak pernah ikut kegiatan itu, tapi kita modal upload selfie aja bisa jadi foto itu di acara ini. Ya walaupun di mata orang-orang yang terlatih dengan detail mungkin akan nemu nih detail-detail yang agak away, mungkin kayak tulisan yang nggak jelas yang kayak keriting-keriting itu biasa kan tulisan-tulisan AI itu. Terus tapi gimana dengan orang-orang awam misalnya yang nggak biasa dengan detail, mereka kan mudah kemakan itu. Dan ya menurutku ini tetap akan bisa jatuh ke tangan yang salah karena bisa dibuat nipu. Pada kasus paling ekstrim bisa buat dibikin kayak deepfake gitu. Dan ini disampaikan di pelatihan untuk disabilitas gitu, yang mereka itu udah marginal. Harusnya kan semakin didekatkan ke apa ya? Kalau di sosiologi itu ada will of power and privilege. Jadi marginal itu bukan karena mereka tinggal di pinggir kota misalnya, tapi emang karena ada teman yang mengira kayak gitu. Tapi intinya mereka masyarakat yang apa sih kelompok yang sering tidak diajakin gitu misalnya di diskusi nggak diajak, terus yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang harusnya untuk mereka tapi mereka sendiri nggak diajak. Mereka tuh udah rentan lah. Tapi ini malah disuruh upload selfie. Itu adalah data yang paling mudah disalahgunakan. Apalagi kalau udah di upload ke internet, dan apa yang kita upload ke internet itu will stay forever di internet gitu, nggak akan, walaupun kita udah hapus juga. Dan kenapa aku nggak setuju dengan pelatihan-pelatihan kayak gini, karena
pelatihan-pelatihan kayak gini tuh memposisikan AI sebagai solusi instan gitu untuk semua masalah manusia. Kita mau jualan, kita mau promosi di sosmed gitu misalnya atau di e-commerce gitu. Tapi kita nggak punya uang untuk bayar fotografer untuk ngambil foto produk yang proper. Pakai AI aja. Kita jadi males gitu loh. Padahal beberapa freelancer yang aku tahu dia cuman dalam tanda kutip cuman ibu rumah tangga ya. Tapi dia punya sampingan kayak jualan apa makanan apa gitu. Dia tetap foto sendiri dan itu bagus. Kayak foto produk yang proper gitu, nggak harus sewa fotografer. I mean, uh, yang dipakai oleh AI untuk membuat gambar-gambar itu kan gambar asli dari fotografer, dari ilustrator, dari graphic designer, dari komikus, banyak kan sumber data untuk ngelatih si AI ini. Dan itu tuh mereka bahkan nggak izin. Maksudnya nggak ada yang mengatur etika untuk menjadikan ini sebagai contoh. Apa sih kayak yang untuk melatih si AI ini. Padahal yang bikin karya-karya ini tuh kan manusia beneran nih yang udah belajar lama, perlu effort kayak apa ya kayak diulang-ulang terus gitu. Apa sih istilahnya? Aku lupa. Tapi kayak nggak di appreciate aja. Bahkan Hayao Miyazaki kan nggak setuju banget tuh. Iya, benar. Nggak setuju banget ya. Dia nggak Langsung terima. keluarkan statement. Iya. Kan. Karena tetap ada sih hal yang tetap harus ada sentuhan manusianya. Bukannya yang nggak pakai AI sama sekali juga. Aku biasanya pakai AI itu kayak correct my grammar atau soften my flow of kayak tulisan aku benerin dong strukturnya kayak halusin dikit tapi nggak usah terlalu diubah. Itu aku masih pakai untuk kayak benerin grammarku. Tapi aku nggak pernah bikin kayak gambar yang di-generate oleh AI, video apalagi. Karena energi yang dipakai untuk mengenerate satu gambar itu lebih banyak daripada ngecas HP berkali-kali sebenarnya. Jadi penggunaan AI juga sebenarnya bahaya untuk diri. Ada dampak ekologisnya. Jadi banyak banget konsekuensi yang mesti ditanggung dari penggunaan AI. Apalagi kemarin tuh bener-bener kalau nggak suka generate lagi. Udah berapa kali? Terus menurutku nggak sehat aja sih. Jadi my take ya pakai secukupnya aja sih. Dan terlalu ya udah nggak bisa foto produk yang bagus pakai AI. Terus malas nulis email pakai AI. Terus apalagi yang cuman kayak buat di Instagram nggak ada tujuannya, kayak pengen lucu-lucuan aja FOMO kayak AI. Saya disayangkan, maksudku aku tidak anti AI sekali lagi karena memang ada manfaatnya. Cuman penggunaan AI tanpa kesadaran dan mindfulness itu bisa bahaya juga sih. Itu sih kalau dari aku tadi. Makasih banyak ya Kak ya. Terima kasih banyak. Oke, thank you Radit. Apakah ada lagi teman-teman? Kalau dirasa sudah cukup, boleh kasih jempolnya, reaction jempol. Kita ngasih reaction jempol. Oke. Udah ya. Oke, sebelum kita tutup, yang bisa on cam boleh on cam yuk kita foto bareng. Oh iya, rekamannya mau dimatiin dulu Kak Ari? Boleh. Oke, aku stop recording dulu biar teman-teman yang hari ini berhalangan bisa join, bisa ngikutin materi.